Tapi aya aneh nage ya Bandung Selatan. Memanglah pas merdeka di tahun sekian duin kayena. Ai bapak teh asal ngaraos merdeka, ai kok sayan kieu merdeka kumahanya. Ya. Ya gitu kan. Padahal merdeka teh terus megah, jalannya diperbaiki, pemerintah terus nyentuh teras-terasan ke masyarakat, tapi jarang kan. Oke teman-teman, nih kita diguyur hujan dari tadi, udah jibruk juga. Mantap pisan tuh, jalanan udah kayak gini. Dan tuh di depan udah hampir nyampe ya. Kita tidak banyak ngambil footage karena ya hujan gini. Jadi nih kita langsung aja. Intinya bayangin aja ya, warga sini jalannya kayak gini. Jauh dari mana-mana, bayangin aja. Gak kebayang sih. Nah, ini. Pokoknya, wah, kalau kalian mau nyobain, rekomendasi ya pokoknya, gaskeun. Jalan leuweung, butut, diguyur hujan. Wah, mantap. Akhirnya rumah-rumah mulai terlihat. Di antara perkebunan teh dan jalanan batu, atap-atap sederhana mulai muncul. Rasa tegang yang tadi terasa di tengah, perlahan berubah jadi lega. Setelah 7 km jalanan rusak, melihat rumah pertama rasanya seperti menemukan jawaban. Akhirnya kami sampai tujuan. Motor dimatikan pelan, suara mesin yang tadi terus menemani akhirnya berhenti. Kami memilih duduk dulu di warung terdekat, bukan langsung bicara banyak, bukan langsung ambil gambar kemana-mana. Cuman diam, menenangkan nafas, dan membiarkan rasa lega itu datang pelan-pelan. Oke, alhamdulillah kita sudah sampai di Parangdong ya. Kita kehujanan guys, dingin. Dan sekarang kita ada di warung. Lagi ngopi-ngopi dulu biar gak dingin. Makanya mantap. Nih, tapi kopi dulu guys, karena tuh kehujanan sekitar 30 menit di jalan. Karena tadi jalan butut itu sekitar 1 jam dari pertigaan yang ada di grup, dan sekarang waktu di jam 2:30. Estimasi kurang lebih udah lebih dari 4 jam ya. Kita berangkat tadi jam 10. Terlalu nyantai. Mantap. Hati mulai tenang. Di depan terlihat tulisan sederhana, "Selamat datang di Kampung Paranggong." Tulisan itu jadi tanda kalau semua jalanan rusak yang kami lewati nggak sia-sia. Kami berhenti sejenak, menarik nafas, dan menikmati rasa sampai itu. Oke, halo guys. Ya, alhamdulillah kita sudah nyampe di lokasi tujuan, yaitu di Kampung Paranggong ya. Tuh. Tadi setelah nyampe kita sambil hujanan, diguyur hujan, dan sampai sini juga hujan. Ini dingin banget, gak tahu berapa derajat nih. Dan tadi sudah selesai ngopi, dan ini nih mie ayam guys. Tuh, mie ayam. Setelah itu sekarang kita bakalan laporan dulu ke Pak RT untuk singgah di sini ya, dan kita akan menginap di sini juga ya. Itu mudah-mudahan diterima ya. Let's go. Lain guys. Teruskan kita ke Pak RT. Let's go. Setelah beres istirahat, kami langsung bersiap menemui RT setempat untuk meminta izin dan menginap. Perjalanan tapak lintas kali ini belum selesai. Jalanan batu 7 km tadi itu bukan perjalanan akhir, tapi itu cuma pembuka. Cerita yang sebenarnya baru akan saja dimulai. Dan ini dia. Selamat datang di Kampung Paranggong. Oke, teman-teman, jadi sekarang kita sudah sampai dan kita akan langsung temuin Pak RT setempat ya. Akhirnya kami menemui RT setempat. Dengan sedikit canggung, kami menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan kami. Alhamdulillah kami disambut dengan hangat. Tanpa banyak pertanyaan, beliau justru menawarkan tempat untuk menginap. Rasa lelah yang tadi masih tersisa seolah langsung hilang.
Di tempat yang baru kami datangi, kami tidak merasa asing. Oke teman-teman, setelah barusan kita sholat dulu, karena ini tuh udah pukul 4 lebih dan tadi sudah izin juga ya pada sholat ke Pak RT. Dan sekarang alhamdulillah kita udah diterima sama Pak RT. Sekarang kita menuju rumah Pak RT lagi ya. Ya, betul banget. Kita nanti akan beres-beres barang-barang dan kita akan ganti baju ya karena basah juga. Basah kuyup. Seperti itu. Dan sekarang jam 4 itu suhu dinginnya tuh udah mulai kerasa dingin banget. Oke, teman-teman, kita parkirkan di bawah katanya ya. Yes. Kami memarkirkan motor di depan rumah Pak RT. Mesin dimatikan, helm dilepas, dan suasana terasa berbeda dari perjalanan tadi. Kami masuk ke dalam rumah, disambut dengan ramah. Obrolan pun mulai mengalir tentang perjalanan kami, tentang kampung ini, dan keseharian warga di sini. Hari juga bisa dah bapak hari abis saat acana jantan RT oge ti payun oge hari ieu menyemang hawe canta kersa mah bobo mana cinta di saung dari dia mah cek. Bapak cenah penting mah ieuh we katirisan nyemangga. Kami berbincang sederhana, obrolannya ringan tapi terasa dekat. Setelah itu kami membersihkan badan, melepas sisa debu dan lelah dari perjalanan. Udara mulai terasa dingin. Kami pun duduk di depan perapian hawu, menghangatkan badan yang mulai kedinginan. Oke dulur-dulur, setelah tadi berbincang santai sebentar ya bersama Bapak, itu Pak RT. Karena dingin ya, tadinya mau bikin footage di luar, jadi kita dulu nih menghangatkan badan. Betul sekali, kita menghangatkan badan dulu. Ini vibes yang seperti ini tuh udah langka banget gitu ya Munya. Bener Langka banget. Apalagi kita yang hidup di kota kan belum tentu tahu yang kayak gini nih. Nah, itu namanya tuh diheabin. Bukan dia dideangin itu suluh-suluhnya teh supaya kering gitu. Ini ada kos kaki di sini juga, ini basah tuh gini. Kalau ngeringin bisa ini kayak gini gitu. Saya juga punya nih hawu di rumah yang kayak gini, cuman buat vibes yang kayak gini tuh udah langka banget lah gitu ya. Next, pokoknya kalian ikutin terus perjalanan kita di Paranggong. Oke ya, ikutin keseruannya di Kampung Paranggong ini. Waktu maghrib pun tiba dan kita nyoba untuk pergi keluar, nyobain suasana malam di Kampung Paranggong. Dan ternyata suhu di sini dingin banget. Oke teman-teman, jadi sekarang kita akan nyoba keluar. Nah, ini waktu maghrib dingin ya bos. Tuh suasana malam di Kampung Paranggong tuh kayak gini. Ya. Bos, dingin ya. Enakan banget cuy. Oke, jadi sekarang sore setelah tadi makan dulu dan ngobrol-ngobrol, sekarang kita nyoba keluar di waktu sore dan bukan sore ini mah maghrib bos, dingin. Maghrib tiris pisan dan ini suasana di Kampung Paranggong ya. Tuh rumahnya tuh jadi jauh guys, rumahnya tuh pada jauh, jadi agak ngelelap parawek. pokoknya ya buat kalian yang mau ke Paranggong disarankan ini mah membawa jaket minimal 2 lah ya, kalau bisa sebanyak-banyaknya biar nggak dingin bos. Ini udah pakai jaket 2, ini di dalam ada 1 masih dingin gitu. Pokoknya segitu aja dari kita ya, pokoknya saksikan terus bos. Tidak berlama-lama kami diam di luar hanya untuk melaksanakan sholat maghrib. Setelah itu kami kembali masuk ke rumah. Api di hawu masih menyala, menghangatkan ruangan yang mulai dingin. Kami duduk lagi di depannya, melanjutkan obrolan yang tadi sempat terhenti. Suara kayu terbakar pelan. Sesekali terdengar retakan kecil dari bara. Malam di Kampung Paranggong terasa sangat tenang. Ada kawitannya gitu ya, alhamdulillah penten ayeuna aya terus kenaikan upah kerjana upah miti payun lah ya, pengen biasa kiloan kayak tos iya. Ada ini mau
Ya, alhamdulillah ayeuna aya penaikan bentennya. Alhamdulillah pasti perusahaan jantan ayeuna mah kumaha jantan udara mana oge garep kawa we ayeuna. Hari ti payunna nuju upahna alit mah siseueurna teh anu ameng. Jauh. Hari ayeuna mah alhamdulillah jantan sarumangat ieu karyawanna teh. Udah mah Pemimpin segi mata pencaharian mah pengen. ya. Di dia mah upami kesehatan mah dipasihan di desa sesasi sekali. Di desa aya hari di perusahaan mah teu aya. Ya. Namun paling oge ngabantos paling aya nu udur, aya nu bade ngalahirkeun paling mobil gitu Ya. perusahaan kanggo ka desa nya kadang-kadang mun mobil kebun kosong nya nuju teh aya mah nganggo mobil nu pribadi gitu dinyewa ke soreang Sore nya oge sering ban upami anak nu ngalahirkeun teh mobil abg ieu mobil teh terus sabarakali menu ngalahirkeun mobil teh terus 3 kali nya di jalan ngalahirkeun di jalan. nya teh jalanna masih ieu keneh ngan aya nam sakinten gitu terus ka Nya. sekedik deui Sakedik. awanna ulah 3 kali abg ieu mobil teh nu ngalahirkeun kabarosotan di jalan ya. Ya da langsung di sana ka Ya. soreang da pengkeun kumaha Kutebi. tebi Mudah-mudahan nya jalanna enggal rengse gitu. Enggal direngsekeun. hari jalan pangkeun da eta mantos janji padedi eta mah sangemna 3 periode sangadama perjanjian anjeunna ge eta ya ayeuna mah periode dan ayeuna 2026 ke 2027 selesai terus 2 kali da ka dieu na padedi Oh pada itu kantos ka dieu Pak. terus 2 kali enggal kamari pan kunjungan deui ka dieu Iya. masih pengecoran ieu tos selesai anu periode pertama ka dieu deui nya boleh dibuat ya. Tak terasa obrolan sudah panjang lebar. Jarum jam perlahan menunjuk pukul 9 malam. Waktu terasa cepat karena percakapan begitu hidup. Tentang perjuangan, tentang harapan, tentang semangat yang tetap dijaga. Meski akses dan keadaan tidak selalu mudah. Di depan hawu yang masih menyala, cerita demi cerita mengalir tanpa batas. Malam itu bukan sekedar tempat kami menginap, tapi ruang untuk mendengar dan memahami. Dan di Kampung Paranggong, perjalanan hari ini ditutup dengan hangatnya cerita dan api yang belum padam. Dan selanjutnya kami lanjut istirahat memejamkan mata untuk melanjutkan cerita yang belum selesai di esokan harinya. Oke teman-teman, jadi sekarang kita karena baru bangun ya jam segini tuh baru bangun, mangkat mah udah kasep saya masih gini. Jadi tadi malam lumayan cukup dingin pisan ya banget, dingin banget dan cuaca nih aduh agak kurang mendukung ya. Dari malam diguyur hujan terus-terusan dan sekarang baru reda di jam berapa loh sekarang? Sekitar jam 6 ya, jam 6:30 dan kita akan keluar untuk melihat kegiatan orang-orang di sekitar sini karena melihat kemarin dari obrolan Bapak kalau orang sini tuh rata-rata perkebun semua ya, pekebun, petani, kebun teh kayak gitu. Yah, kita lihat keluar langsung, guys. Cuaca hujan sudah mengguyur sedari malam sampai subuh. Pagi ini langit masih mendung, udara terasa lebih dingin, tanah di sekitar rumah masih basah. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan. Di tengah suasana yang sendu itu, masyarakat mulai beraktivitas. Ada yang berjalan membawa cangkul, ada yang bersiap ke kebun, anak-anak mulai keluar rumah. Tidak ada keluhan soal jalan yang becek, tidak ada ragu meski langit belum cerah. Hidup tetap berjalan. Kami berdiri memperhatikan, merasakan pagi di Kampung Paranggong yang sederhana tapi penuh makna. Oke teman-teman, jadi ini suasana di pagi hari di Kampung Paranggong. Banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dari perjalanan kita di Paranggong ini. Seperti ini nih, kita punya pengetahuan baru. Kalau di sini tuh ada rumah yang kayak gini nih, disatuin kayak gini.
tapi ada sekatnya. Itu tuh namanya teh apa kemarin teh? Barak ya, rumah kayak gitu teh disebutnya barak. Dan di sini ada 2 rumah yang seperti itu. Jadi 5 rumah itu disatuin semua. Nah, itu dikasih namanya tuh barak kayak gitu. Ya harapan namanya sadayana penginten hoyong sejahtera gitu. Ya ayeuna penginten kemari entos kunjungan Pak Dedi Mulyadi, alhamdulillah anjeunna jalan hoyong 3 periode sampai 1 periode gitu. Alhamdulillah kantun 2 periode deui penginten teu acana eta matos jalan di anjeunna panoyong ieu jalan hoyong tuntas ka Cianjur. Oke teman-teman, kali ini saya lagi di Kampung Paranggong di Desa Sugihmukti, Kecamatan Pasir Jambu. Dan ya keadaannya kayak gini, akses jalannya juga masih bebatuan. Terus penduduk di sini rata-rata bukan penduduk asli, karena penduduk asli itu sekarang tinggal beberapa orang, dan kebanyakan penduduk sini itu pendatang semua dari Cianjur, dari Garut, adapun dari Rancabuaya juga ada. Nah, terus akses pendidikannya juga di sini itu sangat jauh. Ada yang paling dekat itu pendidikan dasar sama SMP. Itu pun jaraknya kalau dihitung menit ada 30 menitan dari sini gitu. Kalau dari pendidikan SMA-nya itu masih jauh ya, masih belum ada di sini. Jadi rata-rata penduduk sini kalau mau sekolah SMA itu harus ke Ciwidey, dan itu pun harus ngekos gitu, karena ya kalau pulang pergi itu akses jalannya kayak gini lah, kebayang kalau kita harus berangkat jam berapa gitu. Terus buat akses kesehatan, buat akses kesehatan itu masih jauh, tapi alhamdulillahnya sekarang di desa ada setiap bulannya kesehatan ke sini datang. Nah, kalau buat ke rumah sakit itu jauh. Kalau kata si bapak, kalau ada yang mau melahirkan itu sampai keburu kelahir di mobil gitu, atau keburu keluar di mobil gitu. Sekian. Upami diimbangkan sareng ieu nya ieu Kabupaten Bandung mung terpencilnya. Upami diimbangkan sareng ayeuna UMR, wah gawe atuh. Gawe. Gawe wade kumaha bapak we ayeuna misalkan gaduhuran kali teh 5. Pami kenging 20 kilo kali 1.400 sabaraha. Anu 5 abi ge nu 2. Ya. Ujung-ujung biasa ayeuna misalkan nyakolakeun sama si ente tinggi SDG untuk untung-untungan Pak, upami teh dibantu ku pemerintahnya. Tapi aya anehna ge ieu Bandung Selatan. Memanglah pas merdeka di tahun sekian dugin ka ayeuna, ai bapak teh asal ngaraos merdeka, ai kok sayan kieu merdeka kumahanya. Ya. Ya gitulah. Padahal merdeka teh tos megah, jalanna diperbaiki, pemerintah tos nyentuh teras-terasan ka masyarakat paling jarang, Pak. Ya harapan mah kieu teh, harapan mah jalan diperbaiki, rakyat maraos sejahtera lah. Upami upah, upami kayaan nyaman seperti rakyat biasa gitu lah. Eta we harapan bapak mah. Ya. Memang ayeuna ge henteu patah semangat. Ya. Dari perkebunan, tiap-tiap perkebunan oge aya upahna gitu. Ya. Sesuai sareng kemampuan masing-masing. Nah, kan ieu Kabupaten Bandung ieu teh. Nah, jadi ki Kabupaten Bandung terpencil. Jauh. Tah eta lah. Memang keadilanana sosial teh di dinya lah sanes kudu dipasihan betutuangan teu kedah. Masyarakat mah jalan anu misalkan sae pengen menghubungi lalu lintasnya agak syukur. Ya teman-teman, jadi kebiasaan masyarakat di sini itu bukan kebanyakan, bahkan semuanya itu sebagai petani kebun teh. Karena mengapa? Letak geografisnya juga untuk Kampung Paranggong ini tuh ada di perkebunan teh. Karena si kebun teh ini sangat cocok di ketinggian seperti ini. Kurang lebih ini ada ketinggiannya itu ada di 1300 mdpl lah, seperti itu. Yang mana tadi kita melihat di pagi hari masyarakat itu pergi ke kebun, ada ibu-ibu, ada bapak-bapak itu berangkat untuk ke kebun teh untuk memanen teh seperti itu, yang nantinya akan diambil langsung dan dibawa nantinya ke pabriknya langsung seperti itu. Yang mana per kilonya itu dihargakan dari mulai 500, 1.000
1.500, 3.000 dan juga 5.000. Nah itu alhamdulillahnya kemarin ketika mengobrol sekarang tuh ada kenaikan itu di harga 5.000 gitu. Yang dulunya cuma sampai 3.000 saja. Gitu alhamdulillah ada kenaikan di 5.000 yang mana masyarakat jadi semakin semangat katanya untuk berkebun teh di sini. Seperti itu. Oke teman-teman, setelah kita tadi mutar-mutar berkelana di sekitar kampung sini melihat kehidupan di sini, akhirnya kita akan siap-siap pulang. Udah beres-beres, tinggal kita pulang. Karena si bapaknya bentar lagi juga mau berangkat ke kebun juga. Harusnya tadi pagi, tapi karena kita di sini, jadi si bapaknya menunggu kita sampai pulang kayak gitu. Ya sekarang kita tinggal rapi-rapi, beres-beres dan kita lanjut ke perbatasan dulu. Kita ke perbatasan Bandung Cianjur. Dan setelah itu kita langsung pulang. Gaskeun. Setelah keliling kampung dan dengerin cerita warga, cerita tentang kehidupan, tentang perjuangan, tentang hal-hal sederhana yang ternyata penuh makna. Banyak pelajaran yang kami dapat. Tak terasa waktu sudah cukup berjalan. Kami kembali ke rumah Pak RT. Kami mulai beres-beres. Tas dirapihkan, barang dikumpulkan kembali. Rasanya belum ingin selesai. Tapi perjalanan memang harus lanjut. Dan kali ini kami bersiap untuk pulang dengan cerita yang lebih berat dari sekedar perjalanan. Perjalanan ini mungkin terasa singkat, hanya datang, bermalam, lalu pulang. Tapi yang kami bawa bukan cuma jarak yang ditempuh, melainkan cerita, pelajaran, dan rasa syukur yang baru. Tapak lintas bukan sekedar tentang motor dan jalan yang rusak. Ini tentang mendengar, memahami, dan belajar dari mereka yang hidup dengan cara yang berbeda. Kami datang sebagai tamu, pulang dengan hati yang lebih penuh. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.